Oh, Cibubur ya. Oh, Cibubur Jawa Barat Iya. ya. Cibubur Jawa Barat ya, Mas. Iya, Iya, saya di Jakarta. Cibubur Jakarta. Cibubur bukannya Jawa Barat ya? Ada macam-macam sih, ada yang masuk ke Jawa Barat, ada yang masuk ke Jakarta. Oh gitu, Cibubur ada yang masuk ke Jakarta, ada yang masuk Jawa Barat. Iya, saya Iya. awal bulan kemarin dari Subang, training perusahaan internet service provider, Mas. Bentar Mas, suaranya kecil ini. Iya. Udah, ya Mas. Iya, sebentar Mas ya. Oke Mas, yang tadi udah Mas upload, yang saya kirimkan, Udah, udah ya. sudah. Oke. Oke. Nah, Mas jurusan apa ini Mas? Saya teknik Mas. Mas teknik ya. Nah, Mas buka, Iya. Mas udah buka laporannya, ininya. Mas buka dulu, udah. Mas bisa lihat data saya, bisa lihat. Ya. Layar saya Mas bisa lihat ya. Bisa. Oke. Jadi saya sudah menyiapkan akun standar ya. Saya sudah menyiapkan akun standar ya. Tampilannya seperti Ya. itu Mas. Oke. Mas sudah bisa lihat layar saya ya? Halo Mas, bisa lihat ya layar saya ya? Halo Mas, Ya. ya. Jadi saya udah menyiapkan akun standar Mas, ya Ya, tampilannya bisa. standarnya seperti ini. Bisa. Mas bisa Ya. perhatikan, itu ada akun kas ya, bank ya, ini pengaturan dari pengaturan akuntansinya. Jadi sebenarnya kalau dalam akuntansi ini, saya bilang software apapun Mas, software apapun, Mas bekerja mau software Ya. akuntansi online offline, itu prinsipnya Mas harus paham basic akuntansinya, Mas harus bisa memahami. Kalau nggak, kita nggak tahu ini yang kita catat ini kemana gitu, ya harus tahu. Ya. Jadi di sini saya kan sudah siapkan ini akun yang di atas. Ini akun yang berhubungan dengan neraca ya, laporan neraca ya, yang sampai dengan ini ya C60. Ini akun-akun yang berhubungan dengan laporan neraca. Kemudian yang di bawahnya Ya. ini perkiraan ataupun akun yang berhubungan dengan pendapatan ya, dan beban-beban ataupun Oke. yang berhubungan dengan laba rugi ya. Nah, tampilannya seperti ini. Mas bisa perhatikan ya. Nanti kalau akun yang menurut Mas pengen ganti, bisa diganti. Itu di sheet up ya, Mas? Sheet master Mas. Sheet master. Sheet master. Oke. Ya. Oke. Ya. Sheet master. Oke. Ya, tampilannya udah Mas Ya. buka sheet masternya? Sudah. Udah. Jadi yang di atas tadi account neraca Mas ya, yang di atas ini neraca. Kemudian yang di bawah Iya. itu account laba ruginya. Ya. Yang di bawah akun laba rugi. Ya. Jadi Mas perhatikan akun beban-bebannya. Kalau seandainya kurang,
bisa kita tambah, bisa Mas tambahkan. Kalau ada yang mau diedit, bisa diedit ya. Ya, bisa diedit juga. Ya. Untuk akun pendapatannya, ini saya sediakan, ini ada 4 nama account: penjualan jasa konstruksi, jasa arsitek, kemudian jasa ini interior, kemudian pendapatan lain-lain. Ya. Ya. Kemudian di sini kita itu hanya bekerja di jurnal umum, Mas, ya. Untuk transaksi Jurnal kita umum. hanya mencatat transaksi itu di jurnal umum, ya, jurnal umum. Oke. Ya, Mas perhatikan formatnya. Oke. Ya, Mas perhatikan formatnya. Mas buka data contoh. Coba Mas buka data contoh. Data contoh. Ya, Mas buka data contoh. Data contoh yang saya kirim tadi, coba Mas buka. Mas, bentar ya. Kayaknya ininya saya pindahin dulu ke HP ya. Apanya? Mas kerjanya jangan di HP ya, kerjanya di laptop ya, Mas. Meet. Ya, enggak meetingnya ini. Oh, meetingnya Mas mau pindahkan? Boleh. Ya, biar enak. Boleh. Sebentar. Oke. Ya, Ya. Jadi agak beda nampak ya. Itu yang ini pakai HP. Ya. Oh, ini HP berarti Mas pakai 2 ya? Ya, betul. Iya. Oke. Oke. Udah Mas perhatikan ya? Ya. Ya. Ini ada berapa contoh transaksi rupanya udah saya catat di sini nih, boleh mau Mas hapus dulu boleh ya. Hapus. Ya. Hapusnya seperti ini, Mas. Jadi Mas ngapusnya itu jangan di kolom, kalau kolom N ini. Kalau kolom N itu kan udah rumus. Jadi Mas ngapusnya nyampe di sini aja gini. Ya, gini. Oh. Ya. Oke. Ya, kolom yang macam R, P ini rumus ya. Ini ada rumus di dalam. Ini ada rumus. Oke. Ya. Ya. Oke, paham ya? Oke. Ya. Nah, sekarang Mas mau catat transaksi apa? Pembelian ini barang. Pembelian barang. Oke. Tanggal transaksinya kapan? Tanggal transaksinya kemarin aja. Kemarin ya. Tanggal 1 bulan tanggal 22. Ya, Agustus. Udah, oke. Dah. Ini Mas ini transaksinya beli barang apa ini, Mas? Ini material. Beli material. Dah, Ya. Ini kan kalau dalam akuntansi, kalau dalam apa ini, Mas boleh pilih apakah pembelian material itu Mas langsung bebankan atau Mas catat dulu di persediaan.
langsung dibebankan. Langsung dibebankan. Oke. Ya, Langsung dibebankan. Jadi misalnya dicatat sini pembelian material. Apa namanya Mas kira-kira? Semen apa? misalnya semen. Semen ya. Berapa? Ya, 1000 sak misalnya ya. ya, Oke, udah. Oke, Masnya sudah PKP belum ini? belum. Belum ya? Ya, Berarti di sini Mas tinggal ketik material ya. Biaya material, jangan persediaan material karena Mas langsung ke beban, jadi beban kan? ya. Material. Dah, Mas bayarnya pakai apa? Transfer. Transfer, berarti bank kan? Ya, Katakan misalnya bank BNI, Mas bayarnya. Ya. Dah. Oke. Ini untuk proyek apa? Mas mau tentukan per proyek nggak ini? boleh, boleh. Untuk menentukan per Bentar, proyek. ini kok di saya nggak bisa ini ya? Nama perkiraannya Ya. dia nggak muncul biaya proyek. Biasa. Jadi gini, kalau Mas komputer Mas tahun berapa? Ini perlu juga saya tahu dulu nih. Saya tahun berapa ini ya? Jadi gini, ini yang perlu saya kasih edukasi dulu sama Masnya, ya. Kita kerja Mas, kita kerja ini untuk perusahaan, ya, bukan untuk belajar. Ya, Jadi ya. saya sarankan Mas beli Excel Microsoft yang berbayar, supaya bagus, Oh, ya. ya, ya. 40 ribuan aja per bulan, Microsoft 365. Oh, oke. Ya, jadi kalau punya Mas itu dia nggak bisa diketik. Kalau saya kan bisa ketik. Karena kan saya pakai Excel 365, dia bisa diketik. Gini. Mm-mm. Kalau punya Nah, Mas nggak ketik, Mas pilih gini. Mas pilih gini ke bawah. Iya. Udah, coba Mas tes dulu. Bisa? Pilih di sini. Iya, nah tapi biayanya Ada material Mas geser aja ke bawah. oh ini biaya material Proyek. biaya material proyek. Oke. Oke, ada. Ada. Oke, ya. Kalau Mas pengen Ya. otomatis macam saya ketik ini kan langsung otomatis dia biaya itu langsung muncul. Itu karena saya pakai Microsoft berbayar. Oh, iya. Ini Oke. namanya, Mas lihat nih. Berbayar, lisensi. Oke. Jadi dia memang kalau yang berbayar nih ya cara kerjanya pasti lebih ini namanya aja berbayar kan. Iya. Yang Iya, benar. ya lebih bagus lah. Oke. Ya, nanti Mas bisa usul juga pakai yang berbayar. Saya udah lama pakai Excel yang berbayar. Kenapa? Karena saya untuk kerja. Jadi ibaratnya Oke. kita menghargai karya Microsoft lah kan gitu. 40 Iya. ribuan aja Mas. Oke. Oke. Udah. Kemudian Udah. di master, di posisi master, Mas kembali ke master. Bentar. Master Ya. paling bawah. Mas lihat paling bawah. Geser ke bawah. Paling bawah. Itu ada namanya setting nama proyek. Oke. Dah, nama proyeknya apa? Ya. Yang proyek ini untuk proyek apa namanya? Ini tahap 1 aja. Ya proyek apa? Proyek apa gitu? Oh, rumahan. Oh Mas ini Mas buat proyek perumahan atau sekalian developernya? Ini kan harus tahu juga saya. Enggak, saya kontraktornya aja. Oh Mas Ngebangunnya bangunnya aja ya? Iya, betul. Oh ya oke. Proyek ya. Perumahan ya. Ya. Tahap 1 misalnya ya. Oke ya gini ya. Ini saya nggak bisa diedit ya? Bisa. Mas ketik aja. Ini di protect sheet-nya. Enggak loh Mas. Masa iya? Coba Mas fotokan ke saya kok di protect. File yang sama loh saya buka barusan. Nih, Di mana?
Di bawah, di bawah. Nah, Jangan contoh Mas pakai, jangan. Yang punya Mas pakai. Yang punya Mas. oke. Ya, contoh itu untuk contoh transaksi. Mas pakai yang punya Mas. Oke, ini. Yang punya Mas bukan saya protek. Kan Mas sudah pesan ke saya. Kalau saya protek lagi dosa sayanya ya kan. Betul? Betul. Di master. Oke, ini proyek perumahan. Maaf, satu. Oke Mas, udah. Oke. Udah? Udah. Oke. Nah, di posisi jurnal umum tadi, Mas lihat di nama project. Itu Mas sudah bisa Nama. pilih. Ada kan nama proyeknya kan? Ada. Tuh. Ya. Udah, ada kan? Ada. Nah, berapa nilainya pembeliannya? Pembeliannya misalnya 10 juta. 10 juta. Ya. Pom 10 juta. Debit kredit Mas ya, ini akuntansi ya. Ya. Oke. Udah? Bentar. Nih. Proyek perumahan. Nah, ininya di debit apa kredit, Mas? Debit apa kredit? Ini Mas perhatikan punya saya. Ini Mas perhatikan punya saya. Udah. Nampak ya? Ya. Ya, jadi gini. Ini perlu saya kasih tahu lagi sama Mas. Ya. Kapan perlu Mas rekam, kapan perlu ya, saya ngomong ya. Ya. Ya, jadi gini. Dalam akuntansi ya, dalam akuntansi itu kan ada namanya akun untuk laba rugi ya, ada namanya pendapatan ya, Ya. ada namanya akun beban ya. 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 Untuk akun pendapatan kita catat dalam akuntansi itu posisinya kredit. Kredit. Oke. Ya. Sedangkan Oke. biaya beban itu normalnya itu debit. Normalnya ya. Jadi catatnya di debit. Ya. Itu kan tadi Mas beli material, artinya kan Men. beban. Ya. Makanya debit. Ya. Di debit. Di debit. Oke. Ya. Di posisi kreditnya apa? Uang Mas berkurang. Itu larinya ke neraca. Ya. Ya, uang Mas berkurang, larinya ke neraca. Ya. Oke. Oke, paham? Oke. Paham. Dah, kita buka. Dari sini, kalau Mas mau lihat laporannya, kita bisa lihat laporannya langsung. Laporan laba rugi per bulan misalnya. Ya, kalau kita lihat, ini udah ada muncul biaya material tadi yang Mas catat. Mas buka, coba Mas buka laporannya. Laporan Laporannya. LR per bulan. Oke, ada Udah? 10 juta Oke, LR per project, Mas buka. per proyek. Ya. Di sini Mas perhatikan ada tanda di samping ini, Mas perhatikan kursor saya. Ini ada naik klik di sini untuk menampilkan laba rugi. Ini nampak projectnya. Oh, Tinggal klik, tuh nampak dia. yang di mana tadi, Mas? Ini, Nggak ada. ini. Mas perhatikan kursor saya. Ini kan ada tulisan klik. Oh, itu. Ya, Oke. ini klik. Ya. Ya. Dah, Mas Ya. pilih project perumahan tahap 1 tadi. Oke. Oke. Udah. Dah, nanti Muncul. muncul ya. Ya. Nah, kalau Mas lihat laporan, namanya laporan buku besar. Ya, ini laporan buku besar. Ini sama dengan laporan kas Mas. Mas tinggal pilih di sini account-nya.
ya. buku besar Misalnya tadi kita bayar pakai bank apa tadi? BNI ya. Nah, itu nampak. BNI. Nampak uang keluar 10 juta. Dari nama akun ya. Iya, dari nama akun ini Mas tinggal pilih yang mau Mas tampilkan. Mas mau lihat mutasi transaksi ini, Mas tinggal tampilkan aja. Yang mana mau Mas tampilkan? Sebentar. Itu tadi yang Bank BNI itu saya kelewat itu. Di sini Mas perhatikan ini. Yang jurnal umum tadi, Mas perhatikan. Ya. Kan jurnalnya debit kredit ya. Posisi debit untuk beban, posisi kredit untuk kas kita keluar. Oke. Nah, ini pilihannya Bank BNI. Ya, ini tergantung pembayarannya lah. Kalau misalnya pembayarannya pakai kas, Mas pilih kas. Kalau pembayarannya pakai bank, Mas pilih bank. Banknya bank apa gitu. Oke. Di sini, oh iya ini. Ya. Oke. Oke. Udah. Bang, ambil singkat sedikit ya, video singkat ya. Video singkat. Ini kok nggak mau keluar ininya ya? Apanya Mas? Di mana? Di kas? Yang mana? Yang di jurnal umum dia nggak mau muncul si ini proyeknya ya? Proyeknya di sini di posisi kolom Q. Kolom Q ya. Di sini Mas perhatikan. Di sini kita pilih klik ini. Ini kan ada tanda di samping itu, dia ada tanda seperti tanda panah. Ya. Ya, nah yang pertama itu ada. Ya. Tapi yang kedua itu enggak. Oh ini ada. Oke, udah. Oke. Udah. Oke. Ya. Paham Masnya? Kira-kira udah. Nah ya. Udah ada di buku besar udah itu muncul. Kita mencatat beban. Kita mencatat beban ya. Kita beban pembelian material seperti itu. Ya. Ya. Pokoknya tenang aja Mas. Kalau Mas konsentrasi, ya kan? Dan Mas mainkan logikanya, nanti Mas bisa. Ya. Ya, kita udah banyak alumni. Ya, alumni kita udah banyak. Iya. Oke, dah. Oke. Jadi perlu saya jelaskan lagi, ya, saya tegaskan lagi ke Mas, kita itu hanya bekerja di jurnal umum, ya. Oke. Mulai dari buku besar, mulai dari sini, nih, ya. Sampai dengan laporan perubahan modal ini semua otomatis. Oke. Ya, mulai dari buku besar sampai dengan laporan perubahan modal ini otomatis, ya. Oke. Nah, jadi kita hanya bekerja di jurnal umum. Ya. Oke, understand ya? Oke. Next, siapa lagi Mas? Kalau untuk ini Mas, untuk modal. Oke. Nah itu kita gimana tuh pertamanya? Jadi gini, ini perlu saya tegaskan. Perusahaan Mas tuh kapan mulai berdiri? Baru bulan Juni. Bulan Juni tahun ini? Ya. Wah, bagus, tuh bagus Mas. Bagus Mas, dari awal pengaturan akuntansi itu jangan udah berantakan gitu Mas, mau buat akuntansi. Betul. Ya. Makanya saya ini jangan udah berantakan baru buat akuntansi, itu salah. Ya, dari awal kita udah set up gitu ya. Oke. Untuk mencatat modal ya, ini untuk transaksi berurut Mas ya, sesuai dengan tanggal. Oke. Ini saya pindahkan ke bawah. Jadi berdirinya kapan? Juni ya? Juni ya. Ya, kita buat gini misalnya. Juni ya. Pada saat Juni
Eh, berapa modal disetor? Modal di setor itu Sesuai dengan ini kurang dulu. lebih. Mas harus buat sesuai dengan akte notaris. Berapa modalnya? Oh, Sesuai dengan akte dulu. modal cuma 100 juta kalau itu. Oh gitu ya. Cuma kalau untuk pekerjaannya langsung bisa modalnya. Jadi gini, ini perusahaan yang banyak salah, ya. Perusahaan banyak yang salah. Termasuk perusahaan Mas mungkin. Banyak perusahaan yang salah. Contoh gini, ada berapa customer kami buka SPBU, ya. Ya, Buka SPBU. Modalnya dibuat 200 juta. Mungkin nggak? Saya tanya sama Mas. enggak. Ya nggak mungkin. SPBU itu kan minimal butuh 10 miliar. Ya dibuat dong modalnya Ya. 10 miliar. Jangan dibuat Betul. jangan buat 200 juta. Jadi ada beberapa banyak perusahaan di Indonesia, seorang banyak, bukan Mas saja. Dia buka perusahaan sebenarnya butuh modal 1 miliar. Dibuatnya 100 Ya. juta, itu salah. Oke. Jadi Mas buat modal usaha itu sesuai dengan kebutuhan modal kerja perusahaan. Itu yang Mas cantumkan di akta notaris. Ya. Iya, ini Nah, saya cuma sedikit, kan ya. kita bikin proyek dapetin proyeknya itu setelah kita bikin perusahaan gitu. Jadi baru tahu modalnya berapa gitu. Ya udah, nanti Mas harus buat akte perubahan. Ya, jadi gini, resiko bagi perusahaan. Mas misalnya proyek Mas ini misalnya nilainya 2 miliar. Ini Ya. saya contohkan. Mas buat modal kerja 100 juta. Ya. Oke. Sebenarnya kebutuhan kerja ini 2 miliar misalnya. Mas buat Ya. modal di akte cuma 100 juta. Dampaknya kalau seandainya uang yang ada sama Mas cuma 500 juta, artinya kan Mas butuh pinjaman. Betul. Mas butuh pinjaman 1,5 miliar misalnya dari bank. Betul. Nah, dampaknya nanti beban bunganya secara pajak nggak bisa diakui. Jadi dia ada namanya rasio utang terhadap modal berdasarkan ketentuan perpajakan. Itu rasionya 1:4. 1:4. Nggak bisa lewat dari sana. Kalau Mas misalnya modal 100 juta, Mas minjam 500 juta, itu beban bunganya yang dia diakui sama pajak itu cuman 300 jutanya, 200 juta nggak bisa diakui. Ya, bisa ya? Ya. Understand ya? Ya. Oke, ini kita abaikan dulu. Oke, kita catat sesuai dengan kenyataan. Berapa modalnya? Ya, betul. Ya. Modal yang di akte itu 100 juta. Ya, ini saya buat piutang dulu ya. Saya buat dulu di sini ke piutang. Kenapa piutang? Karena belum tentu distorkan gitu ya. Betul. Saya buat modal. Ya. Ini kita ganti akunnya. Di sini saya ganti aja akunnya, nggak usah piutang direksi. Kita ganti namanya. Itu di mana itu, Mas? Ini di master, Mas. Oh, di master. Masternya ada piutang direksi. Jadi kita ganti aja garis miring pemegang saham ya. Ya gini aja ya. Ya di master, Mas. Saya ganti nama. Oke. Oke, dah. Di jurnal umumnya tadi masuknya piutang ya, piutang direksi tadi ya. Ya. Berapa nilainya, Mas? 100 juta. Oke. Dah. Uang yang distorkan ke rekening berapa? 1 juta. 1 juta, cuma 1 juta distorkan ke rekening. Iya. Ya, dah. Di sini kita buat tanggal 1 Juni. Setoran awal bank ya. Bank apa, Mas, namanya, Mas? BCA. BCA. Pas sekali ya, ada bank BCA di Ya. sini. Biasa buat BCA. Dah. Lawannya apa? Lawannya piutang tadi. Piutang direksi tadi.
Karena dia kan nggak ada setorkan uang kan. Ya, Lawannya 1 juta tadi ya. ya 1 juta. Ya. Mas pahami dulu. Coba Mas pahami dulu. Oke, Mas pahami dulu. Coba. ya, ya, Oke. Masnya buka perusahaan, uang kan belum di store nih ke bank, ke perusahaan. Makanya kita ya. naikkan piutang. Oke, Modal ini secara pelaporan pajak kita harus naikkan. Makanya kita buat dia piutang, lawannya modal sebesar 100 juta. ya, Ya, ketika pemegang saham ada memasukkan uang 1 juta, berarti piutangnya berkurang. oke. Oke, dah kita lihat reportnya Mas Neraca. Mas perhatikan kursor saya. NRCS tulisannya ini. Yang mana? NRCS. Oke, Ya, itu posisinya BNI minus itu, karena uang awalnya kan nggak ada. Kita buat Ya. transaksi di BNI. ya, Ya, jadi ini bisa kita ganti ya. Kalau seandainya bayarnya pakai BCA, Mas ganti BCA. Gitu. Tuh. oke. Jadi minus di BCA masih 9 juta. Nah, coba Mas pahami dulu transaksinya. Kemudian Mas tanyakan ke saya. Paham. Nah, terus kalau untuk realnya langsung, kan ini udah berjalan nih proyeknya, Ya, gitu. Terus modalnya itu kan udah ada modal dari pinjaman. Nah, itu seperti apa, Mas? pinjaman ini pinjaman dari mana? Ada pinjaman perorangan, ada pinjaman bank. Oh, kalau pinjaman bank atas nama perusahaan atau nama pribadi? Itu atas nama perusahaan. Oh, pinjaman atas nama perusahaan. Dah. Kalau Ya. Mas dapat pinjaman dari perusahaan, tanggal berapa pinjamannya? Pinjamannya itu tanggal Juni, tanggal 20-an lah. Juni ya. Oke, Ya. kita buat ya di sini aja ya. Ini saya geser ke bawah aja ya. Tanggal 20 Juni ya. Ya. Kalau ada pinjam, Mas cetak di sini ya. Pinjaman ke bank ya. Atau buat keterangannya menerima pinjaman bank. Boleh. Ya. Oke. Di sini lawannya uangnya kemana masuk? Masuknya ke rekening. Rekening BCA. Ya. Rekening BCA ya. Oke. Berarti di sini pilih rekening BCA. Ya. Dah, lawannya apa Mas? Lawannya utang. Utang bank. Lawannya hutang. Utang bank. Ini utang bank ada nih. Utang bank ya. Oke. Oke, nilainya berapa Mas? Nilainya 350 juta. Tuh, seperti itu. Oke. Utang bank. Mas mau ganti namanya di master boleh. Utang bank apa? Boleh diganti. Terus ada pinjaman juga ke perorangan Oke. sebesar 450 juta. Udah, pinjaman perorangan. Sebentar saya lihat. Utang lain-lain dia masuknya Mas ya. Itu bisa diganti ya namanya gitu. Bisa, Ya. bisa diganti namanya. Tapi kan dalam akuntansi kan nggak mungkin semua nama Mas masukkan situ. Misalnya piutang A, piutang Betul. B, piutang C, piutang D. Ya. Ya. Ya, nanti dibuat buku tambahan aja. Ya. Oke. Oke, siapa namanya tadi? Yang ini berarti Tadi yang terima pinjaman dari siapa namanya? Amir. A aja. Amir misalnya. Ya. Mm.
Nggak, sama juga dengan ini. Gini, sama. Oh, itu sama Nah, ya. tapi bukan hutang bank, hutang lain-lain. Kan bukan bank. Oke. Gini. Ya. Ya, Oke. Ya. 450 juta. Uangnya Oke. uangnya kemana dikirim? Ke bank. Ke ya sama-sama. Ke BCA juga? Nah, Ya. nah kalau dicek di buku besar, berarti Bang Mas ini udah banyak nih uang. Bank ya. Tuh, setoran awal 1 juta, masuk lagi 3,5 pinjam bank, masuk lagi 450 juta pinjaman si Amir. Oke. Nah. Oke, udah paham. Nah, terus kan ada pembelian segala macam. Ya Mas? Nah ini kan udah. Terus ada bayar tukang gitu kan? Iya, bayar tukang ya sama aja, bayar tukang. Mas, ini kita 1 jam dulu Mas ya. Kebetulan saya habis ini mau outing ya. Besok kita lanjutkan lagi ya. Ya. Nanti Mas, nanti kan pelajari juga data contoh ya Mas. Ya. Kalau untuk yang tukang, ada biaya tukang udah ada ya? Ada biaya tukang ya. Bayar gaji. Terus kalau misalnya ini biaya apa tuh bunga bank? Ya, sebentar ya. Biaya tukang itu di sini di nama akunnya ini kita buat biaya tenaga kerja langsung Mas. Nah betul ya. Ya, jadi tinggal pilih bayar gaji tukang misalnya, Mas tinggal pilih tenaga kerja langsung. Nah lawannya apa? Lawannya kan kas ya kalau Mas bayar ya. Nah, berapa Mas bayar? Misalnya 3 juta. Ya. Gini. Nah, kalau bayar hutang bank itu biasanya bank itu ada dua metode pembayaran. Mas hanya membayar pokok atau Mas membayar pokok plus bunga. Saya membayar bunganya aja. Nah, membayar bunganya aja. Bayar bunganya aja. Misalnya bayar bunga bank BCA ya, utang Mas sama bank apa? Ya, BCA. Ini bunga pinjaman bank ya. Oke. Lawannya BCA. Mas bayar kan? Biasa kan auto debit kan? Ya. Ya, berapa Mas? Misalnya ya 5 juta gitu. Nah, jadi kalau yang untuk biaya ini Mas nggak perlu pilih nama proyeknya. Kan nggak berhubungan dengan proyek sebenarnya. Tapi kalau Mas masukkan ke proyek pun boleh juga ya, gitu seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat di laporan laba ruginya tuh udah nampak tuh ada biaya bunga. Kita lihat ya, biaya bunga. Oke. Nampak ya? Ya. Tuh ya, nampak ya? Oke. Ya. Ini bisa juga Mas filter Mas di sini pilihannya. Mas hilangkan yang Mas centra, yang ini Mas hilangkan aja yang kosong. Jadi tampilannya seperti ini. Oh, iya. Oke. Gampang ya Mas ya? Sangat gampang ya kan Mas? Iya. Iya, betul Mas. Kita sharing training online kayak gini Mas. Tapi kalau sekarang kita udah ada keluar kota juga. Kemana mau training kita terima lah. Mas mau training, Mas minta saya ke sana, kita jalan. Siap, kita ke sana. Oh, gitu. Iya, Jadi bisa kita training keluar kota. Kalau training keluar kota kita biayanya semua biaya akomodasi ditanggung sama perusahaan. Ya kalau kita training keluar kota jadi semua biaya akomodasi Mas yang tanggung. Kalau online kan Mas nggak ada biaya akomodasi, Mas bayar biaya training aja, bedanya itu. Ya. Oke.
Oke. Udah ada 1 jam kita, Mas? Udah. Udah. Udah belum? Udah, belum mati. Belum mati berarti belum. Biasanya mati sendiri dia. Iya, iya. Nah, Ya, saya kebetulan mau ke SPBU ini, mau ke klien saya. Oke. tadi kan bilangnya udah ya. Modal udah. Nah, ini kalau untuk yang lain-lainnya itu apa itu, Mas? Apa lain-lain, Mas? Yang membaca lagu itu udah otomatis. Iya, ini otomatis semua. Ini semua otomatis. Intinya Mas kerjanya di jurnal umum aja. Iya, iya. Ya kan laporan udah muncul ini. Misalnya kalau kemudian menerima pendapatan, Mas menerima termin 1. Iya, betul. Nah, info 1, kalau info 1, Mas. Ya. Belum PPN ya? Belum. Penerimaan tagihan ya. Tagihan Ya. pertama ya. Ya. Dari PT apa, Bang? Mas? Dari apa nama perusahaannya? RKI. Oke. Jadi gini, biasa normalnya itu kita tagih dulu baru dibayar kan gitu, betul nggak? Jadi Betul. pertama Mas catat tanggal tagihannya dulu. Ya. Nah, kapan Mas tagih? Misalnya tanggal, kita mundur lah ya ke belakang ya. Misalnya Mas penagihannya tanggal 10 misalnya, 10 Agustus misalnya. Kayaknya 24. Ya, misalnya gini. Jadi kalau ini pas nagih, Mas lawannya piutang. Oke. Baru pendapatan, ada PPN enggak ya? Enggak ada. Ini ya penjualan jasa konstruksi ya. Seperti ini Mas ya. Oke. Nah, nilainya berapa Mas? Caranya 200 juta. Oke, ini. Karena nggak ada PPN ya seperti ini aja. Dah? Udah. Dah. Mas kembali ke master. Ya. Di bawah ada namanya master relasi. Korelasi. Ya. Mas pilih yang akun leadernya yang piutang. Relasi. Master relasi. Ya, relasi ada terus. Dah, ini nomor apanya Mas bisa ganti, ini urutannya salah. Oke. Mas ganti di 1 ya. Dah, namanya tadi Ya. PT apa namanya? Relasi Mas tadi. Piutang RKI. RKI. Ini ya. Ya. PT RKI. Dah, di jurnal umum di posisi kolom O. Yang kolom O itu kan apa itu Mas? Ya. Kolom O itu kan relasi kan. Jadi Ya. Mas bisa pilih. Oke. Oke. Ya. Ya. Udah bisa. Bisa. Bisa RKI. Udah kan? Ya. Seperti ini. Nah, kalau ini posisinya Mas lihat di laporan, ini posisinya piutang, Mas nampaknya ada piutang usaha 200 juta. Kan Mas masih tagih, uangnya belum diterima. Ya. Paham ya? Paham. Paham. Jadi di sini kalau kita lihat di laporan buku besar ini, Mas bisa juga pilih misalnya piutang, berapa total piutang, Mas bisa lihat piutang ya. Oh. Nah, Oke. di buku besar ada BBPRH, itu kepanjangannya buku besar pembantu hutang piutang di sini. Mas perhatikan kursor saya. BPHP. Ya. Oke. Nah, di sini di nama ini Mas bisa pilih PT RKI. Oke. Ada muncul Mas? Udah. Rupanya sungguh.
rupanya sorry. Ada saya. Oke. Ada ya, Mas ada ya. Oke, kita lihat. Kita muncul ya. Ya. Nah, kan? Oke. Dah, baru ketika pembayarannya tanggal berapa? Tanggal 4 bulan 24. Tanggal 24 ya. Ini ya. Ya. Nah, gua keterangannya ini tagihan tadi ya. Sorry, ini Mas bisa ganti. Ini yang baru penerimaan ya. Kalau Mas terima berarti kan uangnya masuk ke kas, ke bank ya. Oke. Nah, lawannya di sini piutang. Namanya diutang. Nah, di posisi piutang ini yang ininya Mas kosongkan, Mas pilih di sini yang PT RKI-nya sejajar dengan akun piutang. Oh gitu.